Halo teman-teman, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai sel. Pertama, kita akan membahas tentang tingkatan sel. Suatu makhluk hidup tersusun atas suatu elemen-elemen kecil. Yang terkecil yaitu atom. Selanjutnya, atom membentuk suatu molekul, molekul membentuk suatu sel, dan kumpulan dari sel-sel tersebut membentuk suatu jaringan. Gabungan dari jaringan membentuk organ, dan organ saling bekerja bersama membentuk sistem organ. Sistem organ ini yang membentuk organisme. Untuk kisaran ukuran sel, sebagian besar berdiameter 1-100 mikrometer. Volumenya antara 1-1000 mikrometer kubik. Untuk sel hewan berdiameter sekitar 20 mikrometer. Sel tumbuhan berdiameter sekitar 40 mikrometer. Sel amoeba berdiameter sekitar 90-80 mikrometer. Dan sel alga berdiameter sekitar 50.000 mikrometer atau yang paling besar sampai 50 mm. Selanjutnya ada tipe sel. Tipe sel seperti yang kita ketahui ada dua, yaitu prokariotik dan eukariotik. Prokariotik adalah sel yang tidak memiliki nukleus sebenarnya, atau inti sel tersebar dalam sitoplasma tanpa membran inti. Sedangkan eukariot adalah kebalikan dari pengertian prokariotik, yaitu sel yang memiliki nukleus sebenarnya atau inti sel terbungkus oleh membran inti. Selanjutnya kita akan membahas lebih detail mengenai sel prokariotik. Sel prokariotik adalah sel pada organisme tingkat rendah seperti bakteri. Ciri-cirinya yaitu memiliki RNA dan DNA, memiliki sitoplasma, tidak memiliki membran inti dan sistem endomembran. Ukurannya lebih kecil dari eukariotik tentunya. Selanjutnya terdapat organel ribosom yang tersusun dari RNA dan protein. Flagella organel pergerakan untuk flagella sebagai alat penggerak untuk beberapa bakteri. Villi atau vimimbre berfungsi untuk tempat melekatkan diri pada jaringan hewan atau tumbuhan. Selanjutnya ada sel eukariotik. Sel eukariotik ini adalah sel yang memiliki nukleus sebenarnya atau DNA yang dibungkus oleh membran inti. Pada sitoplasma terdapat medium semi cair yang disebut sitosol. Kita akan membahas strukturnya, yaitu di tengah itu nukleus. Cairan tempat melekatnya organel disebut sitoplasma. Rambut-rambut itu disebut sitoskeleton. Juga terdapat badan Golgi, ribosom, dan lain-lain yang akan kita bahas lebih detail pada slide selanjutnya. Pada sel juga terdapat komponen kimiawi. Komponen kimiawi ini dihasilkan dari aktivitas sel yang disebut sebagai biomolekul. Unsur kimiawi yang terbesar dalam tubuh kita yaitu unsur oksigen sebanyak 65%. Selain itu terdapat unsur karbon, hidrogen, nitrogen, kalium, fosfor, sulfur, cior, klor, natrium, kalsium, magnesium, dan ferum. Selanjutnya kita memasuki bagian struktur dan fungsi makromolekul. Makromolekul adalah molekul besar yang terdiri atas banyak atom atau blok penyusun. Sel hidup memiliki 4 makromolekul, yaitu karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat. Karbohidrat adalah senyawa polihidroksialdehida atau golongan aldosa dan polihidroksiketon yaitu golongan ketosa yang berikatan dengan adanya gugus hidroksi, aldehida, dan keton dalam rumus struktur. Lipid adalah sekelompok molekul organik
beragam yang terbentuk oleh bahan-bahan dengan komposisi dan struktur molekul yang sangat bervariasi. Selanjutnya ada protein. Protein merupakan komponen struktur utama sel dan semua reaksi kimia di tubuh dikatalis oleh enzim. Yang enzim tersebut adalah protein. Makromolekul terakhir yaitu asam nukleat. Asam nukleat adalah suatu polimer yang satuan penyusunnya adalah nukleotida. Kita akan membahas lebih detail mengenai karbohidrat. Karbohidrat memiliki rumus struktur CH2O, yaitu adalah polimer yang tersusun atas monomer-monomer. Polimer adalah molekul panjang, sedangkan monomer adalah molekul kecil. Berdasarkan jumlah penyusun polimer, karbohidrat dibedakan menjadi monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida atau juga dapat disebut sebagai gula sederhana, gula tunggal, memiliki atom C sekitar 3-7 atom. Berdasarkan gugus fungsinya, monosakarida ini ada dua jenis, yaitu aldosa atau aldehid dan ketosa atau keton. Aldehid dan keton ini memiliki rumus senyawa CnH2nO, yaitu adalah isomer gugus fungsi. Berdasarkan jumlah atom karbonnya, monosakarida terdiri dari triosa, tetrosa, pentosa, dan heksosa. Triosa memiliki 3 atom C. Senyawa aldosa yang termasuk pada triosa yaitu contohnya gliserosa. Sedangkan ketosa yang termasuk senyawa triosa yaitu dihidrosiaseton dan galaktosa. Tetrosa yaitu memiliki 4 atom C. Contoh senyawanya pada aldosa yaitu eritrosa, pada ketosa eritrulosa. Pentosa memiliki 5 atom C. Senyawa pada aldosa pentosa yaitu ribosa, senyawa ketosanya ribulosa. Selanjutnya ada heksosa. Heksosa memiliki 6 atom C. Pada aldosa contohnya glukosa, pada ketosa contohnya fruktosa. Poin selanjutnya yaitu oligosakarida, yang merupakan hasil kondensasi 2-10 monosakarida yang berikatan secara ikatan glikosidik atau ikatan antara dua molekul monosakarida. Ikatan glikosidik terjadi antara molekul monosakarida pada atom C molekul 1 dengan gugus hidroksil pada molekul lainnya. Jika berikatan dengan berikatan dua monosakarida dinamakan disakarida. Contoh daripada disakarida ini ada maltosa yang merupakan tersusun dari glukosa dan glukosa. Ada selobiosa yang tersusun dari glukosa dan glukosa juga. Selanjutnya ada gentiobiosa tersusun dari glukosa dan glukosa juga. Lalu ada sukrosa yang tersusun dari glukosa dan fruktosa. Ada laktosa tersusun dari glukosa dan galaktosa. Yang terakhir ada trehalosa tersusun dari glukosa dan glukosa juga. Maltosa biasanya dihasilkan dari hidrolisis pati dan digunakan sebagai bahan pembuatan bir. Selobiosa berasal dari hidrolisis selulosa. Untuk sukrosa adalah gula yang diperoleh dari batang tanaman, sel gula yang sebagai gula yang biasa kita konsumsi. Berarti tanaman ini seperti tanaman tebu. Selanjutnya ada laktosa atau gula susu. Sering ditemukan pada susu sebagai sumber gulanya. Yang terakhir ada trehalosa, yaitu gula yang tidak mereduksi sumber energi untuk beberapa jamur, bakteri, dan hewan invertebrata. Poin yang terakhir yaitu ada polisakarida. Polisakarida adalah makromolekul yang terdiri atas ratusan bahkan ribuan monosakarida yang berikatan secara ikatan glikosidik. Secara nomenklatur, polisakarida ini dibagi menjadi homopolisakarida dan heteropolisakarida. Homo berarti sejenis, yaitu polisakarida yang tersusun dari monosakarida yang sejenis. Contohnya selulosa dan glikogen yang tersusun dari
glukosa, dan glukosa. Hetero yaitu berbeda. Heteropolisakarida adalah polisakarida yang tersusun dari monosakarida yang berbeda. Contohnya kitin dan mukopolisakarida. Sedangkan berdasarkan fungsinya dibagi menjadi fungsi sebagai cadangan makanan dan pembentuk struktur molekul. Fungsi sebagai cadangan makanan berupa pati dan glikogen. Pati merupakan senyawa cadangan pada tumbuhan yang terdiri atas unit glukosa. Pati sendiri terdiri dari homopolisakarida amilase dan amiopektin. Sedangkan glikogen adalah senyawa cadangan makanan pada hewan. Fungsi sebagai pembentuk struktur molekul berupa selulosa dan kitin. Selulosa yaitu homopolisakarida yang terdiri atas 100-1000 unit beta-D-glukosa. Bahan penyusunnya selulosa ini sebagai bahan penyusun dinding sel tumbuhan, maksud saya. Bentuk yang kedua yaitu ada kitin. Kitin adalah heteropolisakarida yang monomernya terdiri atas molekul glukosa dengan cabang yang mengandung nitrogen. Bahan penyusun eksoskeleton dan arthropoda seperti serangga, laba-laba, dan udang. Dapat kita simpulkan bahwa kondensasi antara dua monosakarida dinamakan disakarida. Kondensasi 10 monosakarida dinamakan oligosakarida, sedangkan kondensasi monosakarida 100 hingga ribuan monosakarida dinamakan polisakarida. Makromolekul yang kedua yaitu lipid. Lipid atau lemak adalah sekelompok molekul organik beragam yang terbentuk oleh bahan-bahan dengan komposisi dan struktur molekul yang sangat bervariasi. Lemak tidak larut dalam air, namun larut dalam pelarut nonpolar, misalnya alkohol. Lipid ini memiliki sifat hidrofobik, yaitu sedikit atau tidak memiliki afinitas atau ketertarikan terhadap air. Fosfolipid dan sterol adalah struktur primer pembentuk membrannya. Lipid ini diklasifikasikan menjadi 3, yaitu lipid sederhana, lipid kompleks, dan lipid perkusor. Lipid sederhana hanya mengandung 2 komponen, yaitu asam lemak dan alkohol. Molekul asam lemak terdiri dari rantai hidrokarbon dengan gugus fungsional karboksil di ujungnya. Sedangkan lipid kompleks memiliki lebih dari 2 jenis komponen. Komponen yang dikandung yaitu gliserol, asam lemak, gugus fosfat, alkohol, dan karbohidrat. Selanjutnya ada lipid perkusor atau lipid derivat. Derivat lipida adalah semua senyawa yang berasal dari hasil hidrolisis lipid sederhana dan lipid majemuk yang masih mempunyai sifat-sifat seperti lemak. Kita akan membahas lebih detail mengenai lipid sederhana. Lipid atau lemak sederhana dibentuk oleh reaksi antar gugus karboksil 3 asam lemak dan 3 gugus alkohol gliserol. Semakin banyak rangkapan pada asam lemaknya, maka semakin tak jenuh lipid tersebut. Jadi asam lemak tanpa ikatan rangkap disebut asam lemak jenuh, sedangkan yang memiliki ikatan rangkap disebut asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh banyak pada produk hewani seperti daging, yogurt, keju, sosis, sedangkan asam lemak tak jenuh lebih sering pada produk tanaman, yaitu pada kacang-kacangan, sayur-sayuran, dan buah. Alkohol yang paling sering ditemukan di lemak sederhana yaitu gliserol atau gliserin yang merupakan alkohol 3 karbon yang memiliki 3 gugus fungsional alkohol. Contoh dari lipid sederhana yaitu lemak, minyak, dan lilin. Minyak adalah bentuk cair dari lemak. Selanjutnya kita akan membahas
mengenai lipid kompleks. Lipid kompleks ini memiliki lebih dari 2 jenis komponen seperti yang kita bahas di awal tadi. Komponen yang biasanya dikandung yaitu gliserol, asam lemak, gugus fosfat, alkohol di luar gliserol, dan karbohidrat. Contoh dari lipid kompleks ini yaitu fosfolipid, glikolipid, sphingolipid, sulfolipid, dan lipoprotein. Untuk sulfolipid mengandung sulfur, untuk lipoprotein mengandung protein. Makromolekul yang ketiga yaitu protein. Makromolekul protein terbuat dari monomer yang dinamai asam amino. Terdapat sekurang lebihnya 20 asam amino pada protein ini. Contohnya yaitu ada asam amino alanin, valin, leusin, isoleusin, metionin, fenilalanin, dan lain sebagainya. Polimer atau molekul panjang asam amino disebut juga sebagai polipeptida. Suatu protein terdiri atas satu atau lebih polipeptida yang terbentuk beribu-ribu jenis protein. Tingkatan struktur protein yaitu ada struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuartener. Struktur primer adalah tingkatan pertama struktur protein. Bagian ini berisi urutan ikatan asam-asam amino untuk membentuk rantai protein. Asam aminonya sering diwakili oleh singkatan 3 huruf. Misalnya, valin disimbolkan dengan kata val. Struktur pada tingkat yang kedua yaitu struktur sekunder. Bagian ini terbentuk akibat adanya ikatan hidrogen antara hidrogen amino 1 asam amino dan oksigen karboksil asam amino lain di rantai yang sama. Ragam bentuk di struktur sekunder ini yaitu helix alpha yang paling sering dijumpai di tubuh, pleated sheet beta, dan kumparan acak. Tergantung pada pola ikatan hidrogen antar asam-asam amino yang terletak di berbagai bagian yang sama. Pada gambar tersebut merupakan contoh dari helix alpha. Struktur yang berikutnya yaitu struktur tersier dan kuartener. Struktur tersier terbentuk ketika gugus fungsional rantai samping asam-asam amino dalam protein bereaksi satu sama lain. Sedangkan struktur kuartener terbentuk akibat polipeptida berinteraksi satu sama lain untuk membentuk struktur keempat, yaitu struktur kuartener tersebut. Selain berfungsi sebagai enzim yang mengatasi berbagai reaksi kimia, protein juga mengalami reaksi, yaitu reaksi hidrolisis dan reaksi denaturasi. Reaksi hidrolisis. Reaksi ini terjadi antara air dengan suatu zat lain yang menghasilkan satu atau lebih zat baru dan juga menyebabkan suatu larutan terdekomposisi dengan menggunakan air. Enzim pencernaan biasanya menggunakan reaksi hidrolisis untuk menguraikan makanan menjadi satuan-satuan yang lebih kecil yang dapat diserap dari lumen ke saluran pencernaan yang ada dalam darah. Reaksi denaturasi terjadi apabila ikatan yang menahan suatu rantai protein putus, sehingga rantai protein tersebut mengambil bentuk acak dan tak terorganisasi. Apabila protein terkena panas, termasuk jika suhu tubuh meningkat, terkena pH ekstrim, atau diberi bahan kimia khusus. Makromolekul yang keempat yaitu ada asam nukleat. Seperti yang sudah kita bahas di awal, asam nukleat ini struktur penyusunnya adalah nukleotida. Nukleotidanya terdiri atas 3 komponen, yaitu basa nitrogen, pentosa atau gula berkarbon 5, dan gugus fosfat. Basa nitrogennya dibagi menjadi primidin dan purin. Primidin terdiri atas timin, sitosin, dan urasil, sedangkan purin terdiri atas adenin dan guanin. Berdasarkan jenis nukleotidanya, asam nukleat ini dibagi menjadi asam ribonukleat atau RNA dan asam deoksiribonukleat atau DNA.
RNA ini sering dijumpai di sitoplasma yang mengelilingi nukleus, gulanya berupa ribosa, sedangkan DNA dijumpai di nukleus sel, gulanya adalah deoksiribosa. Asam deoksiribonukleat atau DNA hanya memiliki satu jenis, sedangkan asam ribonukleatnya atau RNA memiliki 3 jenis, yaitu message RNA yang merupakan sesuai dengan namanya message sebagai pembawa pesan, ada ribosomal RNA yang terdapat pada ribosom, dan tRNA atau transfer RNA untuk membawa asam amino. Fungsi daripada asam nukleat ini yaitu sebagai tempat penyimpanan sifat individu yang diwariskan, tempat penyimpanan energi, dan koenzim atau zat yang bekerja dengan enzim untuk memulai atau membantu fungsi enzim. Nah, di sini kita akan membahas mengenai struktur sel dan fungsinya. Tentu saja kita juga akan membahas fungsinya. Terdapat 15 struktur sel, yaitu ada membran sel dan nukleus sebagai inti, ada sitoplasma yang dapat diibaratkan sebagai kuah pada bakso atau air. Selanjutnya ada ribosom, ada retikulum endoplasma, ada badan Golgi, ada lisosom, pereksisom, gliokisom, mitokondria, dan lain sebagainya. Struktur yang pertama yaitu membran sel. Membran sel sebagai pembungkus sel dan letaknya pada luar sel. Memiliki sifat permeable, selektif permeable atau semi permeable karena hanya dapat dilewati oleh ion, molekul, dan senyawa-senyawa tertentu. Fungsi daripada membran sel ini yaitu membatasi isi sel dengan lingkungan di sekitarnya, membantu menentukan komposisi sel dengan jalan secara selektif, mengizinkan bahan-bahan tertentu keluar dari sel ke lingkungan dan sebaliknya, mengendalikan masuknya molekul nutrien serta keluarnya produk sekretorik dan produk sampah, mempertahankan perbedaan konsentrasi ion di dalam dan ion di luar sel, berperan serta dalam penggabungan sel untuk menyusun jaringan dan organ. Pada sel hewan dan manusia terletak di bagian terluar, sedangkan pada sel hewan terdapat di sekeliling dinding sel. Berdasarkan letak proteinnya, membran ini dapat dibagi menjadi protein integral dan protein perivelar. Protein integral atau intrinsik seperti pada namanya yaitu terletak di antara bilayer fosfolipid atau lapisan ganda lipid. Sedangkan pada protein perivelar atau ekstrinsik terikat secara longgar pada permukaan membran atau pada protein integralnya. Selanjutnya ada nukleus. Nukleus ini biasa juga disebut sebagai inti sel. Adalah bagian paling penting bagi sel dan merupakan penyusun dari protoplasma dan tersusun dari bahan lipid dan protein. Nukleus ini memiliki diameter kira-kira 5 makrometer dan diselubungi membran ganda atau membran luar dan dalam, dipisahkan oleh ruangan sekitar 20-40 nanomikrometer. Fungsi daripada nukleus ini yaitu sebagai informasi genetik yang berupa DNA yang menentukan bagaimana sel akan berfungsi. Selain itu, sebagai tempat penggandaan atau replika DNA melalui pembelahan sel, membuat semua RNA termasuk RNA ribosomal, rRNA, dan transfer tRNA, dan messenger RNA. Selain itu, fungsinya juga mengendalikan proses metabolisme sel. Strukturnya ada nukleoplasma sebagai plasma inti, lalu ada nukleolus, anak inti, dan kromatin, benang-benang yang terdapat pada nukleus. Selanjutnya ada sitoplasma. Seperti yang kita bahas di awal, sitoplasma ini dapat diibaratkan kuah pada bakso. Sitoplasma berupa cairan yang mengandung nutrien, ion-ion garam, dan molekul organik. Sitoplasma tersusun atas sitosol, yaitu bagian dari sitoplasma yang mengisi ruang-ruang antar organel.
Sitoplasma ini mengalami perubahan fase dari fase sol yaitu konsentrasi air tinggi ke fase gel konsentrasi air rendah ataupun sebaliknya. Fungsi daripada sitoplasma ini yaitu sebagai tempat organel sel dan sitoskeleton atau jaringan filamen dengan tubulus yang membentang di seluruh sel. Selain itu fungsinya yaitu memungkinkan terjadinya pergerakan organel sel karena merupakan suatu fluida, tempat terjadinya reaksi metabolisme sel dan menyimpan molekul-molekul organik. Pembagian sitoplasma yaitu sitoplasma pada sel tumbuhan dan sitoplasma pada sel hewan. Sitoplasma pada sel tumbuhan dibedakan menjadi ektoplasma dan endoplasma. Ektoplasma, sitoplasma yang terletak berbatasan dengan membran, sedangkan endoplasma ini pada sel tumbuhan, sitoplasma pada bagian yang lebih dalam dan terdapat banyak plastida. Sedangkan endoplasma dan ektoplasma pada sel hewan memiliki pengertian ektoplasmanya yaitu membran plasma itu sendiri, dan endoplasma adalah cairan di sebelah dalam ektoplasma. Selanjutnya ada ribosom. Ribosom ini memiliki fungsi yang paling penting yaitu sebagai tempat sintesis protein. Ribosom berbentuk butiran kecil dan berdiameter sekitar 20-200 nanometer dan terdiri atas dua bagian yang tidak seukuran, yang tiap bagiannya tersusun atas rRNA dan protein ribosomal. Alur sintesis protein di ribosom dibagi menjadi situs A, situs P, dan situs E. Pada situs A yaitu tempat tRNA yang baru datang, mengandung asam amino yang ditentukan, lalu terikat ke mRNA. Masuk ke dalam situs P, yaitu tempat tRNA yang membawa rantai asam amino yang sedang berkembang, terikat ke mRNA. Pada tiap tahap translasi, rantai asam amino dari tRNA di situs P dipotong dan disambungkan pada asam amino di tRNA yang baru datang di situs A. Situs terakhir yaitu situs E adalah tempat tRNA kosong terikat sebelum terlepas dari ribosom. Ketika tRNA yang baru datang berada di situs P, tRNA yang kosong di situs E bergerak meninggalkan ribosom, dan siklus tetap berulang hingga asam amino untuk protein yang tengah disintesis di bawah instruksi mRNA tersambung. Berdasarkan letaknya dibagi menjadi ribosom bebas dan ribosom terikat. Ribosom bebas ini tersuspensi di dalam sitosol, memiliki tugas untuk menyintesis protein yang akan berfungsi di dalam sitosol. Sedangkan ribosom terikat menempel pada retikulum endoplasma, memiliki tugas untuk menyintesis protein yang akan dimasukkan ke dalam membran retikulum endoplasma, sekresi protein, serta pembungkusan pada organ tertentu, contohnya pada lisosom. Selanjutnya ada retikulum endoplasma. Jika diibaratkan retikulum endoplasma ini adalah sebagai pabrik penghasil protein dan lipid. Retikulum endoplasma dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu retikulum halus dan retikulum kasar. Retikulum halus yaitu yang tidak bergranula, sedangkan retikulum kasar adalah retikulum yang bergranula. Selanjutnya ada badan Golgi atau aparatus Golgi. Aparatus Golgi ini pertama kali ditemukan oleh Camillo Golgi pada tahun 1898 di dalam sel-sel kelenjar. Tahap awal fungsi badan Golgi yaitu molekul yang baru datang disintesis di retikulum endoplasma halus, lalu keluar melalui vesicle transport. Selanjutnya, vesicle transport mendekati badan Golgi dan menyatu dengan tumpukan badan Golgi terdekat. Selanjutnya, membran vesicle membuka terintegrasi dengan membran Golgi, lalu bebas di dalam badan Golgi, dan akan bergerak menuju kantong terluar. Dapat disimpulkan yaitu ada dua fungsi yang terjadi saat proses di atas berlangsung, yaitu pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi dan penyortiran dan pengarahan produk jadi menuju destinasi akhirnya. Fungsi dari badan Golgi ini yaitu berperan dalam sekresi atau membentuk vesikula yang berisi enzim untuk sekresi, membuat makromolekul contohnya polisakarida dan asam
hyaluronat membentuk akrosom pada spermatozoa yang berisi enzim memecah selubung sel telur. Lalu ada membentuk membran plasma dari vesikula-vesikula yang dilapaskan. Fungsi terakhir yaitu membentuk dinding sel pada tumbuhan. Selanjutnya ada lisosom. Lisosom ini berukuran 0,1 mikrometer dan berbentuk seperti kantong yang diselubungi membran tunggal. Lisosom mengandung sekitar 40 enzim hidrolitik yang mencerna makromolekul. Fungsinya yaitu pencernaan intrasel, proses fagositosis, autofag, dan autolisis. Selanjutnya ada peroksisom, yaitu organel yang mirip dengan lisosom, berupa kantong terbungkus membran yang mengandung enzim. Bedanya yaitu jika lisosom mengandung enzim hidrolitik, sedangkan peroksisom mengandung enzim oksidatif kuat dan katalase sel. Fungsinya yaitu sebagai struktur yang menghasilkan enzim oksidase dan katalase, memecah asam lemak menjadi molekul kecil sebagai bahan bakar untuk respirasi sel, dan di dalam sel hati sebagai memiliki fungsi untuk mendetoksifikasi racun. Selanjutnya ada glikosisom, yaitu sejenis peroksisom pada jaringan penyimpanan lemak dari biji tumbuhan, yang memiliki fungsi menghasilkan enzim yang dapat mengubah asam lemak menjadi gula yang berguna sebagai sumber energi saat biji sedang berkecambah. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria adalah pembangkit tenaga sel yang berbentuk silinder panjang yang berukuran 1-10 mikrometer dan bermembran terangkap. Membran dalam mitokondria yang berlekuk-lekuk disebut krista. Membran dalam hasil lekukan krista disebut matriks yang berisi cairan. Mitokondria ini memiliki DNA yang berbeda dengan inti selnya, karena menurut sejarah evolusi, mitokondria ini dikatakan sebagai bakteri. Pembentukan ATP. ATP adalah hasil oleh energi dari makanan yang akan digunakan sebagai bahan bakar untuk menjalankan perangkat tubuh. Skemanya yaitu ATP menjadi ADP. Pada tahap tersebut, terjadi pemutusan ikatan fosfat terminal pada ATP. ADP atau adenosin difosfat ditambah fosfat organik dan energi. Selanjutnya ada plastida. Plastida yaitu organel penyimpan materi yang diselubungi membran ganda dengan pemisah ruang sempit di intramembrannya. Plastida ini hanya terdapat pada tumbuhan dan alga. Pembagian plastida ada leukoplast, chromoplast, dan chloroplast. Leukoplast adalah yang memiliki warna putih atau tidak berwarna. Jenisnya dapat dibedakan menjadi amyloplast, yaitu menyimpan amilum, elaioplas menyimpan minyak, dan proteoplast yaitu menyimpan protein. Chromoplast adalah bentuk plastida yang mengandung pigmen phycoerythrin atau merah, phycocyanin atau biru, phycosanthin coklat, karoten atau kuning. Biasanya terdapat pada sel bunga dan buah-buahan yang masak. Chromoplast ini dapat ditandai sebagai plastida yang tidak mengandung chloroplast. Maksud saya adalah plastida yang tidak mengandung klorofil. Chloroplast adalah plastida yang mengandung klorofil. Selanjutnya ada vakuola, yaitu memiliki bentuk vesikula besar yang berisi cairan dan diselubungi membran tunggal. Vakuola pada organisme bersel satu dapat dibedakan menjadi vakuola makanan dan vakuola kontraktil atau vakuola berdenyut. Vakuola makanan ini dibentuk saat fagositosis dan berfungsi untuk mencerna serta mengedarkan hasil pencernaan ke seluruh bagian sel. Vakuola kontraktil berfungsi sebagai osmoregulator atau pengatur tekanan osmosis sel dengan cara memompa air yang berlebihan keluar. Fungsi dari vakuola yaitu tempat penyimpanan gas,
senyawa organik dan ion organik, tempat penyimpanan pigmen daun, buah, dan bunga, tempat penyimpanan senyawa beracun atau aroma tak sedap, menyerap air sehingga sel menjadi lebih besar. Semakin banyak air yang diserap akan semakin besar vakuolanya, sehingga akan mempengaruhi ukuran selnya juga. Fungsi yang terakhir yaitu tempat pembuangan akumulasi produk sampingan hasil dari metabolisme yang berbahaya. Selanjutnya ada sentrosom dan sentriol. Sentrosom adalah pusat sel yang tersusun atas sentriol. Sentrosom adalah pusat pengatur mikrotubulus utama sel. Mikrotubulus adalah salah satu bagian dari sitoskeleton. Jika sel tidak membelah, mikrotubulus berasal dari sentrosomnya. Selanjutnya ada sitoskeleton. Sitoskeleton ini terletak di sitoplasma sebagai penyokong berbagai komponen sel yang berbentuk jalinan serabut yang tersebar di seluruh protoplasma. Berdasarkan ukurannya dibedakan sebagai mikrotubulus sebagai elemen sitoskeleton terbesar. Selanjutnya ada mikrofilamen, elemen terkecil, dan ada filamen intermediate atau filamen antara. Poin terakhir, poin 15, struktur ke-15 daripada struktur sel ada dinding sel. Dinding sel ini terletak di bagian luar pada tanaman, alga dan jamur. Memiliki ketebalan 0,1 makrometer. Fungsinya sebagai pelindung, mempertahankan bentuk sel dan mencegah penyerapan air yang berlebihan. Selanjutnya ada sistem endomembran. Sistem endomembran adalah hubungan antara membran-membran organel baik dihubungkan secara langsung atau secara fisik maupun melalui transfer fragmen. Sistem endomembran meliputi selubung nukleus, retikulum endoplasma kasar, retikulum endoplasma halus, badan Golgi, lisosom, dan vakuola.